Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Saka. Kembali lagi bersama saya Taskia Mazia di podcast Suara Wibana Jaya Seman Saka. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Kak Dita Ayu Tiffany dan Kak Natasha Dwi Intania. Mereka adalah Ketua OSIS periode 2024-2025 dan Ketua OSIS periode 2025-2026. Nah, di sini kita akan membahas tentang LDKS dan sudut hijab OSIS. Selamat datang Kak Dita dan Kak Natasha. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih kembali Kak Taskia. Terima kasih juga atas undangannya kepada kita ya Kak ya. Oke, Kak, di sini kita akan membahas tentang LDKS dulu nih. Untuk Kak Dita, bagaimana persiapan LDKS yang Kak Dita dan teman-teman panitia lalui sehingga bisa melaksanakan LDKS yang begitu luar biasa kemarin? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Karena kalau kita bahas mengenai LDKS itu sebenarnya udah dari lama, karena mungkin setiap tahunnya akan selalu diadakan ya, karena tahun kemarin sudah diadakan, jadi tahun ini otomatis juga harus diadakan. Dan dari panitianya sendiri, panitia inti itu sebenarnya memang dari ketua-ketua organisasi dibantu oleh kesiswaan. Jadi kita kemarin itu dari bulan awal tahun 2025 malah itu sudah merancang untuk LDKS kegiatannya seperti apa. Apakah sama kayak tahun kemarin ataukah pengen berbeda kayak yang lebih istimewa gitu ya. Dan kemarin waktu bulan Agustus itu kita udah mulai panik karena udah mulai akhir tahun juga, kita bingung mau konsepnya seperti apa, mau di mana. Dan rencananya memang itu pengennya di luar kota. Jadi pengen kegiatan yang benar-benar seru, terus juga anak-anak teman-teman dari organisasi itu nggak bosan gitu loh. Terus pada akhirnya ternyata setelah kita merancang kegiatan itu dengan panitianya hanya 10, pesertanya sekitar 160-an, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya walaupun tidak bisa kegiatan di luar kota, di kota sendiri pun bisa dan di sekolah sendiri. Jadi untuk persiapannya sebenarnya cukup panjang, tapi panjangnya itu bulannya, tapi ketika menyusun kegiatannya itu sebenarnya nggak panjang, cuman butuh sekitar 1 bulan 2 bulan, dan persiapannya juga nggak sedetail itu sebenarnya. Bener-bener dibantu dengan Bapak Ibu Guru kesiswaan juga, jadi bener-bener apa ya, gedebak-gedebuknya dapat, tapi kita juga punya kesan tersendiri untuk persiapan LDKS ini, gimana caranya biar LDKS itu bermakna, kayak gitu. Oke, nah apa sih Kak LDKS itu dan apa sih manfaatnya bagi para siswa di Seman Saka ini? Oke, kalau LDKS sendiri itu merupakan latihan dasar kepemimpinan siswa yang memang harus dilakukan sebenarnya, karena sebagai seorang aktivis, anak organisasi itu harus punya rasa kepemimpinan, jiwa kepemimpinan itu harus ada gitu. Dan kita nggak mau menuju di ketua organisasinya aja, karena di dalam organisasi itu kan bukan hanya ketua yang menggerakkan, tapi juga ada anggota-anggotanya. Di situ kita berpikiran bahwa ya latihan dasar kepemimpinan siswa itu memang harus dilaksanakan untuk pesertanya itu isinya ada anak-anak organisasi dari 5 organisasi di SMA Negeri 1 Kayen. Tujuannya memang untuk melatih jiwa kepemimpinan. Bagaimana seorang aktivis itu berkegiatan, bukan hanya sebagai kayak ya udah kita ngelakuin kegiatan event aja gitu. Padahal sebagai seorang anak organisasi itu juga harus punya rasa tanggung jawab, disiplin, dan beberapa aspek yang memang itu masuknya ke nilai integritas gitu loh. Dan pada kemarin kegiatan itu memang kita gimana caranya biar teman-teman organisasi itu harus punya rasa tanggung jawab, disiplin, punya rasa keberanian yang tinggi, percaya diri. Terus gimana mereka ini biar punya rasa empati dan juga etika. Kita kemarin melihat bahwa peserta itu yang paling utama itu harus beretika. Gimana caranya biar kita itu bisa meningkatkan akhlaknya juga, seperti itu. Luar biasa sekali Kak Dita. Oke, selanjutnya untuk ketua OSIS baru kita nih, Kak Natasha. Gimana kesan Kak Natasha soal EDKS kemarin?
Kalau menurut saya pribadi ya Kak ya, apalagi saya di sini peserta itu lebih luar biasanya, apalagi juga dalam kepanitiaannya itu cuma 10 orang yang dimana bisa menghandle hampir 160 siswa yang dimana itu satu kesatuan dan itu banyak banget, dan juga ada beberapa tim dan ada poskonya tuh nggak cuma satu Kak, tapi mereka tuh bisa menghandle keseluruhan, bisa mengajarkan kita juga bahwasanya kita di sini itu adalah satu, kita di sini tuh diberikan pembelajaran yang banyak, dan juga materi-materi kemarin itu bisa menjadikan kita itu tahu bahwasanya kebersamaan itu bagaimana, datang tepat waktu, dan itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan juga ini dari tim OSIS sendiri sudah menerapkannya di saat piket gerbang, kan kita pukul 6:20 itu teman-teman alhamdulillah sudah pada berjajaran untuk piket depan, dan juga di piket ruang OSIS gitu sih Kak. Iya, sudah ada peningkatan ya Kak ya. Nah, selanjutnya nih dari LDKS kemarin, apa sih hal yang paling menarik dan yang paling menjadi motivasi untuk kemajuan organisasi kita selanjutnya? Nah, lebih ke saya sih Kak. Saya kan di sini alhamdulillah diemban sebagai ketua OSIS, yang dimana saya tuh bisa menjadikan anak-anak dari OSIS, teman-teman OSIS itu bisa menjadikan bahwasanya OSIS ini adalah keluarga kamu loh. Dan di sini tuh nggak hanya yang oh ya udah organisasi ya udah di sekolah aja, tapi ini adalah keluarga, bisa saling membantu, bisa saling tegur sapa, yang dimana ini adalah hal yang sebenarnya mau dilaksanakan itu mudah, tapi nggak semua orang itu bisa. Dan juga di LDKS ini juga mengajarkan kita bahwasanya juga di event kemarin di LDKS itu kan ada salah satu siswa yang emang bajunya beda ya Kak, dan itu menjadi salah satu bentuk kita itu untuk empati, untuk saling membantu, bahwasanya ya udah kalau memang kita bisa membantu kenapa tidak gitu. Iya, saya juga merasakan ya Kak. Kemarin juga saya ikut LDKS ya. Iya, kemarin juga saya ikut membela Kak. Iya kan? Iya. FOMO katanya, ya FOMO kita. FOMO deg-degan kita. Oke, selanjutnya kita sudah melewati LDKS ya. Selanjutnya ke Sertijab. Di mana Sertijab itu dilakukan LDKS. Terus habis itu hari Sabtu ya kita pulang ya Kak. Hari Sabtu kita pulang, hari Ahad istirahat, Seninnya langsung Sertijab. Capeknya luar biasa sekali teman-teman. Oke, untuk Kak Dita, bagaimana perasaan Kak Dita telah purna dari jabatan Ketua OSIS periode 2024-2025? Oke, kalau ditanya perasaannya, sebenarnya bisa dilihat dari raut wajah saya ya. Kalau perasaannya sangat senang, karena ya senangnya karena memang sudah terlepas dari tanggung jawab. Saya tidak mau bilang beban, karena ketua OSIS itu memang tanggung jawabnya besar. Jadi bagi saya sendiri, saya jadi merinding ya. Bagi saya sendiri untuk bisa sampai di titik kemarin hari Senin serah terima jabatan, yang dulunya 1 tahun kemarin, 1 periode kemarin saya dilantik, ini sekarang saya melanjutkan gitu, dilanjutkan sama Natasha untuk tongkat estafetnya. Dari situ saya belajar, memang banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil, terutama perasaan. Waktu itu campur aduk, deg-degan, sampai sepatu saya rusak, keinjak. Itu sebenarnya karena satu, senangnya karena tadi udah tanggung jawabnya udah mulai berkurang, iya. Tapi sedih juga karena di OSIS itu saya dipertemukan dengan orang-orang hebat. Bukan hanya teman-teman dari lingkup sekolah, tetapi di luar sekolah sana dari OSIS belajar banyak sekali hal. Apalagi di dalam organisasi itu kita benar-benar ditempa, kita dibentuk ya. Walaupun sedikit terbentur, tapi kita pun punya reaksi untuk merasakan manfaat itu. Dan untuk perasaan yang senang itu akan tertutupi dengan perasaan sedih, karena sampai sekarang udah 1 minggu melihat teman-teman adik-adik baru, kalau lihat di gerbang itu rasanya sedih banget, karena kok udah beda wajahnya. Wajahnya udah ada yang baru gitu kan, jadi perasaannya campur aduk banget. Dan pastinya pesan ya untuk Natasha juga,
Ini adik saya. Adik kandung. Adik kandung di OSIS. Iya. Semoga apa ya? OSIS bisa jadi lebih baik lagi ke depannya karena Amin. setiap kepemimpinan itu pasti akan berbeda. Iya. Beda orangnya, beda cara memimpinnya, seperti itu. Iya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Betul sekali. Oke, apa suka duka yang telah Kak Dita lalui bersama dengan teman-teman periode 2024-2025? Suka duka, alhamdulillah selama ini selalu suka. Karena setiap event Gak pernah duka ya Kak? Jarang kalau duka. Jarang. Karena teman-teman OSIS itu lucu-lucu. Jadi Kak. iya, lucu-lucu banget karena kalau misal kita lihat ya teman-teman OSIS tuh kalau di luar emang kelihatannya agak gimana gitu ya, tapi kalau di dalam tuh selalu ketawa. Jadi selama saya menjabat, alhamdulillah nggak pernah dibuat menangis kecuali itu kemarin perpisahan itu jujur udah nangis banget. Tapi kalau misal dalam kegiatan, alhamdulillah selalu seneng ya karena setiap kali misalkan nih kalau ada acara, yuk mepet gitu, udah pada panik. Tapi ada aja salah satu orang itu yang pasti menghibur kita. Jadi kita nggak jadi panik, nggak jadi sedih. Apalagi kemarin kepala sekolahnya juga luar biasa, selalu mengizinkan apa yang memang kita rencanakan kayak event kayak gitu. Kita juga sering banget malah dibantu sama Pak Saiful dan juga Bu Yosi selaku pembina OSIS kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang suka dukanya ya banyak, sukanya, dukanya juga banyak, tapi di sini dukanya itu pasti personal ya. Karena kan kayak menghadapi banyak orang itu nggak mudah untuk gimana cara kita, apalagi sebagai perempuan ngatur mood itu benar-benar nggak mudah. Apalagi ya sebagai perempuan ya, pasti sering mengalami ya gitulah pokoknya, sering marah-marah dan lain-lain, tapi dianggap enjoy aja karena kita punya teman-teman, kita punya sahabat, punya orang tua di sekolah juga yang punya harapan besar gitu loh untuk OSIS pada masa periode itu. Jadi ya selalu seneng insya Allah. Oh iya, teman-teman, itu juga menjadi salah satu alasan mengapa ketua dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kayan tuh cowok sama cewek ya Kak. Betul. Kak Dita dan Kak Gaget. Kak Natasha. Natasha Kak sama Natasha sama Mahesa. Ya. Alasannya apa ya? Apa ya? Karena biar bisa kayak misal nih, kalau yang cewek marah, ntar ya cowok ngalah gitu loh. Tapi selama ini ya gitu deh. Lanjut aja. Oke, lanjut. Apa momen yang paling berkesan menurut Kak Dita selama menjadi ketua OSIS tahun lalu? Mungkin bersama Kak Gaget? Enggak. Untuk kesannya apa ya? Bertemu dengan orang-orang hebat di dalamnya. Masya Ada Allah. pembina, ada teman-teman pengurus. Bersyukur banget punya pengurus yang benar-benar cepet gercep banget. Terus juga kalau misal dikasih deadline selalu oke, ayo gitu. Dan aku selalu bilang ke teman-teman bahwa kalau misal kita bekerja, ya kita bekerja sama-sama. Apa yang nggak bisa kita bantu. Jadi yang ngebuat aku terkesan, buat saya terkesan ya, ketika ada kegiatan semuanya itu punya rasa peduli dan tergerak untuk ikut serta dalam tugasnya masing-masing. Misalkan ini bukan tugasnya, tapi ketika melihat bahwa itu memang butuh bantuan, selalu mereka itu selalu membantu, saling membantu. Itu yang ngebuat saya terkesan dan punya pembina yang sangat luar biasa sekali. Beliau-beliau inilah yang memberikan saya arahan, bimbingan hingga kegiatan-kegiatan OSIS itu bisa terlaksanakan. Dan di OSIS juga saya belajar bagaimana memperkuat rasa sabar, terus juga manage emosi, manage waktu juga. Dengan hal itu saya bisa belajar ya, ketika ada masalah itu bisa terselesaikan dengan mudah. Ya walaupun ada rintangannya, tapi ketika saya belajar di OSIS, jujur banyak ya manfaatnya di dalam diri saya. Orang kalau bilang kamu ikut organisasi, kita nggak tahu manfaatnya ke depan kayak gimana, tapi sampai saat ini saya sudah merasakan manfaatnya yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih Kak Dita. Selanjutnya apa harapan Kak Dita untuk kepengurusan yang baru ini, kepengurusan Kak Natasha? Iya, untuk harapannya besar sekali. Saya pribadi dan teman-teman juga ingin
OSIS itu akan terus bertumbuh, bukan malah stuck di situ aja. Jadikan hal-hal yang buruk sebagai pelajaran dan tinggalkan. Untuk hal baik bisa diteruskan dan bisa ditingkatkan lagi. Untuk jadi OSIS sendiri tuh emang gak mudah. Kita kadang bisa ngedengerin kata orang, kadang kita bisa ngebuang omongan orang itu. Kalau memang kita bisa menerimanya dengan baik, jadikan omongan orang yang mungkin kita ngerasa bahwa omongan itu tuh salah, sebenarnya ada baiknya juga. Kita bisa dijadikan pengalaman. Oh, ternyata itu adalah evaluasi bagi OSIS sendiri. Jadi kalau misal ada orang ngomongin, ya udah kita terima aja gitu loh, nggak usah dimasukin ke hati, tapi masukin ke pikiran. Bagaimana kita cara ngolahnya? Apakah omongan itu bisa kita olah, terus kita apa ya istilahnya, kayak dijadikan sebuah evaluasi di setiap kegiatan kayak gitu. Karena di setiap organisasi itu pasti punya problemnya masing-masing dan punya harapan masing-masing untuk gimana caranya mencapai kegiatan itu. Apalagi kepala sekolahnya baru, terus juga ketua OSIS baru, kepala sekolah baru, kita nggak tahu ya nanti kedepannya seperti apa. Apakah memang tata caranya, aturan-aturannya berubah? Ya kita beradaptasi bareng-bareng. Dan harapan saya semoga OSIS selalu lebih baik kedepannya. Amin. Karena OSIS itu istimewa bagi saya pribadi. Jadi saya akan selalu membimbing teman-teman OSIS yang baru. Apapun yang kalian lakukan, intinya dipikirkan dengan matang-matang dan dikerjakan secara ikhlas. Oke, siap. Terima kasih Kak Dita untuk motivasi dan juga doanya. Selanjutnya kita beralih ke Kak Natasha nih. Kak Natasha, gimana perasaannya sudah menjadi ketua OSIS yang baru, sudah mengemban amanah yang baru sebagai ketua OSIS? Pastinya ya seneng ya Kak, ada senengnya, tapi juga sadar bahwasanya ini tanggung jawab yang besar. Tapi saya juga bisa melihat bahwasanya saya di sini nggak sendirian, ada pembina yang selalu membimbing kami, ada wakil saya Kak Maisa yang selalu membantu. Saya ngajak ngobrol juga enak gitu kalau sama dia. Terus juga ada teman-teman dari OSIS. Setiap anggota pasti mempunyai cara sendiri biar bisa emang kita saling menguatkan gitu. Dan juga apabila memang kita di OSIS saling bekerja sama, emang tujuan kita itu akan terlaksana gitu. Dan apabila memang saya ini kan sudah menjadi ketua OSIS, jadi saya belajar bahwasanya kita di sini banyak orang, pasti pemikirannya, sifatnya juga berbeda-beda. Dan saya juga menjadi belajar bahwasanya saya bisa menjadikan oh yaudah kalau memang sifatnya seperti ini, saya harus seperti ini gitu sih. Oke, sebagai ketua OSIS terpilih ya Kak Natasha, bagaimana cara Kak Natasha mengkoordinasikan teman-teman dan bagaimana cara kakak beradaptasi dengan kepemimpinan yang baru ini? Pastinya saya menjalin komunikasi ya Kak, yang baik dengan Bapak Ibu Guru, pembina, dan juga saya lebih tadi merangkul teman-teman OSIS yang sekarang, yang dimana saya bisa menjadikan bahwasanya kita di OSIS itu kita enjoy. Apabila memang saya dulunya juga anggota biasa, saya bisa merasakan sekali bahwasanya dulu di anggota Kak Dita, saya tuh merasakan hal yang seru. Jadinya saya tuh menganggap kalau emang OSIS ini jiwa saya di OSIS. Makanya itu saya bisa belajar bahwasanya kalau memang teman-teman dari OSIS yang sekarang itu bisa. Dan juga saya belajar juga dari Kak Dita bahwasanya dulu saya sering di MC, tapi nggak harus melulu tentang saya. Bahwasanya semua itu bisa, agar kamu itu bisa belajar di nggak yang hal itu saja. Bisa di si acara bisa pindah di si lomba. Jadi nggak hanya ya udah kalau si acara emang orangnya itu saja. Kalau emang gini kan kamu dapat manfaatnya cuma di satu bidang saja. Kalau kita bisa berkolaborasi di bidang-bidang yang berbeda, jadi kita pengalamannya juga bertambah. Dan di MC juga dulu saya benar-benar ngerasa banget ya Kak, kalau oh jadi gini jadi MC. Dulunya kan emang ada pemalu ya Kak. Jadi di MC itu kita bisa bahwasanya teman-teman itu bisa meluapkan, bisa mengajak ngobrol audiens. Dan juga kalau kita di MC itu nggak harus satu orang, jadi semuanya itu bisa belajar asalkan ada kemauan gitu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Dita dan Kak Natasha sudah meluangkan waktu untuk yeping pada siang hari ini bersama saya. Terima kasih kembali.
Seneng banget Iya ya. betul, menjadi Iya. tamu lagi ya Kak kita di sini. Ya, semoga pesan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh siswa dan warga SMA Negeri 1 Kayen dan tentunya bagi organisasi di SMA Negeri 1 Kayen agar bisa lebih maju ke depannya. Mari kita terus kobarkan semangat untuk Semansaka ini. Baik Sobat Saka, sekian podcast kali ini. Saya Taskia Mazaya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.